Halo semuanya, yuk kita ngobrolin sesuatu yang dekat banget sama kita, tapi seringkali kita anggap enteng, yaitu cacingan. Tenang, tujuan kita di sini bukan buat nakut-nakutin, tapi biar kita semua jadi lebih melek dan bisa melindungi keluarga dari si pencuri gizi yang seringnya nggak kelihatan ini. Coba deh perhatiin, pernah nggak lihat anak yang makannya susah, badannya kelihatan kurus, tapi kok perutnya buncit? Mungkin kita langsung mikir, wah kurang gizi nih. Tapi tunggu dulu, kata para ahli, kondisi kayak gini justru bisa jadi sinyal ada tamu tak diundang yang lagi numpang hidup di dalam tubuhnya. Siapa ya mereka? Oke, kita bongkar ya. Siapa sih sebenarnya para tamu tak diundang ini? Mereka itu cacing parasit. Dan yang perlu dicatat, ini bukan cuma masalahnya anak-anak loh. Orang dewasa juga bisa banget kena. Mereka ini hidup di dalam pencernaan kita. Dan diam-diam nyuri nutrisi yang harusnya jadi hak tubuh kita. Jadi gampangnya gini, cacingan itu infeksi gara-gara ada parasit yang tinggal dan berkembang biak di pencernaan kita. Coba bayangin, setiap kita makan makanan yang sehat, sebagian gizinya malah dirampok sama mereka. Makanya, cacingan ini sering banget dijuluki penyakit si pencuri gizi. Dan jangan salah, ini bukan masalah kecil. WHO itu memperkirakan ada lebih dari 1 miliar orang di seluruh dunia yang bisa kena. Wow, ini angkanya gede banget loh. Dan ya, sebagai negara tropis, Indonesia ini termasuk salah satu sarangnya. Jadi kita emang harus ekstra waspada. Nah, sekarang ayo kita kenalan sama 3 biang kerok utama yang paling sering bikin masalah di Indonesia. Masing-masing dari mereka punya cara masuk dan modus operandi yang beda-beda. Yuk kita intip satu persatu. Pertama, ada si cacing gelang. Nah, ini dia nih yang sering jadi penyebab perut buncit dan bikin penyerapan nutrisi jadi kacau. Telurnya itu bisa masuk lewat tangan kotor atau sayuran yang nggak dicuci bersih. Begitu masuk, telurnya netas di usus. Dan yang serem, larvanya itu bisa jalan-jalan sampai ke paru-paru. Kedua, cacing kremi. Nah, kalau yang ini gejalanya paling khas. Pernah lihat si kecil rewel malam-malam sambil garuk-garuk pantat? Bisa jadi ini pelakunya. Telurnya itu kecil dan ringan banget, jadi gampang nempel di spray, mainan, baju, dan akhirnya nularin satu rumah. Makanya ini sering dibilang masalah serumah. Pelaku ketiga ini caranya lebih unik lagi. Cacing tambang. Larvanya ini nggak perlu ketelan, tapi bisa langsung nembus kulit kita, biasanya lewat telapak kaki. Inilah alasan kenapa kita nggak boleh nyeker di tanah yang lembab. Dari kulit dia masuk ke aliran darah, sampai ke usus, terus nempel di sana sambil ngisep darah. Akibatnya, bisa bikin anemia. Oke, kita udah kenalan sama para pelakunya. Sekarang, pertanyaannya, gimana cara kita baca sinyal dari tubuh? Yuk, kita bedah gejala-gejala apa aja yang harus kita waspadai. Nah, ini nih yang suka bikin bingung. Gejala awalnya itu seringkali samar banget, mirip penyakit biasa. Misalnya tiba-tiba badan lemes, sering ngeluh sakit perut, atau nafsu makan kok turun drastis. Karena gejalanya umum banget, banyak orang nggak sadar kalau ini sebenarnya alarm pertama dari tubuh. Tapi, selain gejala umum tadi, ada beberapa tanda yang jauh lebih spesifik, yang ibaratnya kayak lampu merah. Ini adalah indikator kuat kalau ada infeksi cacing di dalam tubuh. Yang pertama dan paling klasik, ya ini, rasa gatal yang luar biasa di sekitar anus, apalagi pas malam hari. Seperti yang tadi kita bahas, ini tanda khasnya infeksi cacing kremi. Soalnya si cacing betina emang sengaja pindah ke area anus buat bertelur di malam hari. Dan itulah yang bikin gatalnya nggak ketahan. Tanda kedua, ya ini sih udah paling jelas banget. Kalau sampai terlihat ada cacing di feses. Nah, kalau ini kejadian, udah nggak perlu diragukan lagi. Ini adalah bukti visual yang paling pasti dan artinya kita harus segera bertindak. Tahu gejalanya itu penting, tapi yang lebih penting lagi adalah gimana caranya kita bangun benteng pertahanan biar para cacing ini nggak bisa masuk sama sekali. Jadi gimana caranya? Jawabannya ada di kebiasaan kita sehari-hari yang sebenarnya simple banget. Dan kabar baiknya, langkah-langkahnya tuh gampang banget. 1, yang paling dasar, cuci tangan pakai sabun, wajib hukumnya. 2, masak makanan sampai matang sempurna. 3, buat ngelawan si cacing tambang, jangan lupa selalu pakai alas kaki kalau main di luar. Dan terakhir, yang suka kelewat, jaga kuku tetap pendek dan bersih. Itu tempat favorit telur cacing ngumpet loh. Nah, ini poin yang krusial banget dan tolong diingat ya. Karena cacing ini gampang banget nular, prinsipnya adalah satu kena, semua harus diobati. Jadi kalau ada satu aja anggota keluarga yang positif cacingan, sangat disarankan seluruh isi rumah ikut minum obat cacing. Ini cara paling jitu buat mutus rantai penularan. Oke, pencegahan sudah kita bahas, tapi ada saat-saat di mana kita udah nggak bisa nanganin sendiri.
ada kondisi di mana kita harus segera cari bantuan dokter. Ini tandanya infeksinya mungkin udah parah. Tolong perhatikan baik-baik ya, karena ini adalah red flag. Kalau sakit perutnya udah parah banget, diare sampai ada darahnya, atau berat badan turun drastis, ini bukan lagi masalah sepele. Termasuk juga kalau ada tanda anemia, kayak muka pucat dan lemes banget. Dan yang paling darurat, kalau sampai ada cacing yang keluar dari mulut atau hidung, jangan tunda, langsung ke dokter. Lantas, kenapa sih ini bisa jadi seserius itu? Kutipan dari Profesor Elsa Herdiana dari UGM ini ngejelasin semuanya. Cacingan itu bukan sekedar soal sakit perut. Ini ancaman nyata buat masa depan anak. Gizi yang dicuri bisa bikin anak malnutrisi, anemia, dan yang paling kita takutkan di Indonesia, stunting. Bahkan bisa mengganggu perkembangan otak dan kecerdasannya. Jadi, inti dari obrolan kita hari ini, 1. Jangan pernah anggap remeh cacingan. Dampaknya bukan cuma ke perut, tapi ke masa depan anak-anak kita. Para pencuri gizi ini harus kita lawan bersama-sama. Yuk kita mulai lindungi keluarga kita dengan bekal pengetahuan yang benar. Simpang baik-baik informasi ini, dan yang lebih penting lagi, jangan ragu buat bagikan ke orang-orang yang kita sayang. Karena mencegah cacingan itu tanggung jawab kita semua. Terima kasih sudah menyimak.